Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten kali ini. Pada pembahasan kali ini aku mau menyinggung tentang literasi. Lebih tepatnya literasi untuk anak-anak. Seperti itu. Lagi-lagi selalu based on keresahan. Ya. Jadi lebih spesifik adalah mengembangkan literasi pada anak-anak ya. Karena aku pikir ya ini penting juga gitu loh. Sebenarnya fenomenanya itu ada komparasi lah di dalamnya antara apa yang aku lihat di Australia ini sama apa yang sudah aku alami di Indonesia. Jadi kerap kali di toko buku atau enggak di kayak mall gitulah, pusat perbelanjaan di Australia ini banyak sekali ditemukan buku-buku anak kayak gitu, banyak banget ya kan. Setiap section atau setiap toko gitu ada ini section tentang buku anak, dan udah ada istilahnya itu di breakdown lagi anak-anak usia berapa, remaja, bahkan dewasa gitu loh. Kalau kita coba bandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, nggak semua toko buku seperti itu gitu. Harus benar-benar diakui bahwasannya untuk cari buku anak di Indonesia itu ya nggak gampang sebenarnya gitu loh, ya kan. Toko buku banyak menyediakan buku-buku yang difokuskan kepada orang dewasa gitu. Jadi segmentasi di buku ya di Indonesia itu ya mengarah mayoritas kepada orang dewasa gitu loh. Kalau di Australia ini sih enggak gitu. Aku yakin di negara-negara maju juga seperti itu gitu loh. Enggak yang fokus kepada yang namanya orang dewasa aja gitu loh, melainkan juga fokus kepada anak-anak bahkan remaja juga. Dan aku melihat keadaan seperti itu adalah sesuatu yang membuatku iri ya. Coba di Indonesia itu ya banyak sekali ditemukan buku-buku yang emang fokus untuk anak-anak gitu loh. Jadi dia mendapatkan buku, anak-anak itu mendapatkan buku nggak hanya di di sekolah gitu loh, tapi di toko buku gitu kan, atau bahkan pusat perbelanjaan ada nih buku-buku untuk anak-anak yang mana bermanfaat untuk mereka, yang otomatis sih orang tua harus membelikan ya seperti itu. Tapi dengan kemudahan mendapatkan yang namanya buku anak-anak gitu, ya anak-anak pasti terstimulus untuk yang namanya membaca gitu, sehingga itu berdampak kepada peningkatan literasi kepada anak-anak gitu. Tidak dipungkiri juga bahwasanya banyak sekali tantangan gitu loh terkait literasi pada anak-anak. Tantangan tersebut berupa gadget ya gitu, dimana gadget itu udah banyak sekali permainan-permainan atau game gitu yang menurut anak-anak sendiri itu ya jauh lebih menarik gitu, ketimbang baca buku ya. Karena visual dan memang bergerak gitu. Kalau membaca kan kita harus mengimajinasikan gitu. Jadi nggak gampang untuk mengimajinasikan dari suatu bacaan. Emang aku akuin nggak gampang gitu. Tapi itu justru bagus ya gitu loh. Sehingga itu melatih kemampuan otak gitu loh dalam mengimajinasikan sesuatu, menggambarkan sesuatu gitu, mendeskripsikan sebuah kalimat ke dalam bentuk gambar-gambar yang ada di otak gitu. Itu bagus itu, tapi emang nggak gampang. Itu emang challenge-nya. Sementara game cukup mudah dan menarik gitu loh, ya kan. Sedikit aku ceritakan juga di masa anak-anak aku maksudnya gitu. Dulu semasa masih TK di Surabaya itu selesai sekolah ya kan, taman kanak-kanak. Jadi TK aku itu bersebelahan dengan tempat sekolah atau SMA tempat ibuku mengajar gitu. Jadi kan bareng nih gitu kan, karena diantar gitu sama ibu gitu loh. Sementara pulangnya beda, lebih cepat anak TK kan gitu loh. Sehingga harus
ke SMA-nya ibuku gitu. Nah, sembari menunggu, seringkali aku itu ke perpustakaan gitu. Nah, di perpustakaan tersebut ada buku yang mestimulusku untuk suka membaca gitu. Awalnya emang nggak paham karena di situ buku-buku pelajaran kan gitu. Cuma itu menarik bagiku, yakni buku tentang National Geographic gitu. Di situ lebih spesifik buku tentang hewan-hewan gitu. Ada segmen buku yang membahas tentang dinosaurus gitu. Ya aku nggak baca tulisannya, tapi buku itu menarik karena ada gambarnya gitu. Sangat menarik sekali hewan-hewan menurutku pada waktu itu. Sehingga ketika datang ke situ lagi selalu cari buku itu lagi gitu kan, buku yang lainnya gitu yang serupa gitu kan dari National Geographic. Nah, artinya memang visual itu penting gitu kan dalam literasi anak gitu. Tapi tidak hanya mengandalkan itu. Pada saat itu juga orang yang bertugas di perpustakaan tersebut juga ngebantu aku storytelling gitu loh. Menceritakan ini apa gitu kan. Sehingga aku jauh lebih mudah dalam memvisualisasikan. Nah, ini bisa jadi tips gitu loh untuk mengembangkan literasi kepada anak-anak ya. Bahwasanya yang pertama adalah ketika kita orang dewasa ini atau para orang tua ingin menstimulus atau mengembangkan literasi kepada anak-anak, yang harus kita lakukan adalah membimbingnya dengan cara apa? Lebih spesifiknya kita bimbing dengan kita sering storytelling gitu loh ke anak-anak tersebut. Jadi membaca bersama gitu. Di sisi kanan kita anak-anak gitu kan. Kita buka bukunya terus kita storytelling kan gitu. Lebih tepatnya juga kita harus memilih buku yang sesuai ya gitu terhadap anak-anak tersebut gitu. Dan lebih enak lagi kalau buku tersebut ada gambarnya gitu. Sehingga si anak ini lebih mudah untuk memvisualisasikan, sehingga hal itu jauh lebih menarik untuk mereka. Jadi kita storytelling tapi juga ditunjukkan oleh gambar yang ada di buku tersebut, seperti itu ya. Terus kita juga bisa memanfaatkan yang namanya audiobook gitu. Sekarang teknologi udah maju gitu. Jadi kalau kita emang kesusahan untuk storytelling secara rutin kepada anak-anak, kita bisa minta tolong audiobook atau teknologi tersebut untuk storytellingkan anak-anak ini gitu. Tapi memang mereka hanya memanfaatkan pendengaran saja gitu. Kalau bisa kita tetap bimbing mereka gitu. Jikalau mereka nggak paham ini maksudnya apa, ya kita jelaskan gitu. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi tentang storytelling, kita storytell ke anak-anak, terus bisa selanjutnya memanfaatkan audiobook seperti itu. Yang selanjutnya adalah kalau bisa memang mengatur jadwal secara rutin terkait storytelling tadi gitu loh. Jadi kita ceritain itu nggak tiap hari juga gitu loh, karena mungkin capek ya, karena anak-anak juga punya aktivitasnya sendiri gitu kan, di kala malam mungkin juga capek gitu kan. Atau kita bisa lakukan itu secara rutin di akhir pekan gitu loh, atau enggak di waktu-waktu kosong seperti itu, tapi harus rutin, karena rutinitas itu akan berpengaruh terhadap yang namanya pembentukan habit gitu loh. Kalau kita udah rutin terus itu menjadi habit, sehingga keterusan teruslah si anak tersebut gitu loh ya kan. Jadi memang mesti dibuatkan jadwal khusus biar anak itu terbentuk habitnya dalam dunia literasinya atau baca buku tersebut, seperti itu. Terus kalau bisa jadikan aktivitas membaca buku atau literasi tersebut sebagai challenge, dan di akhirnya kasih reward gitu. Jadi keinget cerita teman yang pada waktu itu studi S2 di Skotlandia.
di libur semesternya atau libur kuliahnya dia itu terlibat jadi relawan gitu kan, di dunia literasi gitu. Jadi semasa liburan kuliah, kebetulan juga bertepatan dengan liburan sekolah anak-anak, jadi dia itu jadi relawan datang ke rumah untuk storytelling gitu loh, untuk menceritakan buku-buku gitu atau cerita-cerita yang ada di buku gitu. Kebetulan juga anak-anak di sana itu punya tugas, libur kuliah itu ada tugas, yakni baca buku gitu. Jadi ada relawan temanku tadi yang membantu gitu untuk menyelesaikan proyek yang diperoleh si siswa tersebut atau anak-anak tersebut di sekolah kayak gitu. Nah, temanku ini emes banget ternyata karena anak-anak tersebut antusias dengan proyek membaca tersebut ya, dan bikin rangkuman sendiri gitu loh. Jadi nantinya ketika libur sekolah udah selesai ya dia mempresentasikan seperti itu. Nah, itu bisa dipetik satu pembelajaran bahwasanya kita bisa tuh kasih challenge kepada anak-anak gitu kan, untuk membaca. Kalau dia udah bisa membaca satu buku gitu kan atau beberapa halaman atau satu bab gitu, kita kasih reward seperti itu. Dia harus presentasi ini isinya apa sih gitu. Karena nggak bisa dipungkiri juga anak-anak itu suka dengan yang namanya tantangan atau challenge gitu loh. Semakin dia bisa menyelesaikan suatu tantangan gitu dan mendapatkan reward, itu jadi motivasi dia untuk melakukan hal lebih gitu. Jadi nggak hanya challenge tapi kasih juga reward. Reward ini ya terserah ya sesuai dengan kesepakatan kepada anak tersebut seperti itu. Selanjutnya adalah diskusi. Ini juga penting ketika kita mau mengembangkan literasi kepada anak-anak, yakni ada yang namanya aktivitas diskusi terkait apa yang sudah ia baca atau apa yang sudah ia dengarkan gitu. Jadi ketika ada diskusi akan semakin aktif proses berpikirnya gitu. Karena literasi untuk anak-anak sendiri nggak hanya aktivitas baca tulis, tapi juga pengembangan otak terkait kemampuan bahasa juga gitu. Terus kemampuan berpikir kritis itu juga ada pada diri anak-anak ketika terlibat dalam aktivitas membaca dan menulis atau literasi. Jadi kita mesti stimulus itu juga. Dan lagi ketika orang dewasa storytelling gitu kan ke anak-anak atau membacakan cerita gitu, atau bahkan anak-anak itu membaca buku sendiri, pasti ada kosakata atau bahkan poin-poin pada buku tersebut yang mereka tidak pahami gitu. Nah, tugas kita adalah menjelaskan. Kita bisa menjelaskannya dengan cara analogi dan seterusnya. Di situ ada kegiatan aktif gitu loh dalam diskusi tersebut. Kita bisa tanyai dia dan seterusnya. Nah, artinya ada keaktifan gitu. Jangan hanya pasif dia. Gitu, semakin aktif dia berada di zona literasi, ya semakin baik pula kemampuan berpikirnya nantinya seperti itu. Semakin gemarlah dia dalam membaca atau bahkan menulis seperti itu. Yang terakhir mungkin adalah ya otomatis ya, kalau kita mau mengembangkan literasi pada anak-anak, kita mesti menyediakan banyak sumber bacaan gitu ya. Jadi ketika anak-anak itu sudah selesai baca tema A gitu, dia pasti akan tertarik ke tema yang B, C dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak berusaha untuk menyediakan tema yang lain gitu, hanya itu aja, muncul kebosanan gitu. Karena anak kecil itu ya cepat sekali rasa bosannya muncul gitu loh. Jadi untuk menghindari itu semua gitu kan, kalau dia bosan dan alhasil enggan dengan literasi, itu cukup tidak menyenangkan. Ya biar itu tidak terjadi adalah ya ketika dia emang membaca topik tentang A, kita berusaha untuk menyediakan topik tentang B.
kalau bisa emang ada kaitannya gitu antara topik A dan topik B. Itu akan jauh lebih baik karena alur berpikirnya terkait isu tertentu atau topik tertentu itu akan relate satu sama lain. Jadi apa ya? Yang terakhir tadi aku tekankan sebagai orang dewasa ya berusaha untuk nyari buku anak ya gitu loh. Memang nggak gampang karena balik lagi ke tantangannya gitu kan. Di Indonesia sendiri juga ketersediaan buku anak juga tidak sebanyak buku-buku untuk orang dewasa. Terus topik-topiknya juga tidak se-diverse gitu loh istilahnya, seperti topik-topik orang dewasa. Padahal dunia anak sendiri juga cukup luas gitu loh. Banyak hal yang bisa dibahas gitu kan. Kalau teman-teman sadari kadang-kala pertanyaan anak-anak itu juga aneh-aneh kan terkait tentang tata surya dan seterusnya gitu kan. Yang mana susah untuk dijelaskan oleh orang dewasa kan gitu loh. Nah, oleh karena itu ya ada buku-buku khusus gitu loh untuk anak-anak untuk menjelaskan tentang tata surya itu sendiri. Itu akan jauh lebih memudahkan mereka untuk memahami tata surya. Lambat laun juga ketika mereka dewasa ya buku tentang tata surya pun juga akan berganti dalam artian bobotnya pun lebih intens lagi lah gitu. Jadi berusaha untuk menyediakan buku anak seperti itu kalau kita peduli terkait literasi pada anak-anak. Well, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan terkait mengembangkan literasi pada anak-anak. Aku harap teman-teman peduli tidak hanya literasi pada dirinya sendiri gitu, tapi juga pada anak-anak karena ya anak-anak ini kan generasi setelah kita gitu loh. Kalau kita nggak peduli terhadap anak-anak ini, ya generasi selanjutnya juga bakal tidak akan baik lah ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita peduli dengan generasi berikutnya, ya kita bisa kontribusi dengan yang namanya mengembangkan literasi pada anak-anak. Itu salah satunya. Itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.